Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Bagasari Suara. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban dari kuis 1 sistem kendali saya. Jadi dimulai dari nomor 1 klasifikasi dari sistem kendali. Untuk yang A merupakan perbedaan dari sistem kendali waktu kontinu dengan sistem kendali waktu diskrit. Jadi kalau waktu kontinu itu merupakan sistem kendali yang semua sinyal kontinu dalam waktu. Sedangkan kalau sistem kendali waktu diskrit adalah sistem kendali yang terdapat satu atau lebih sinyal waktu diskrit. Kemudian yang B, sistem kendali SISO merupakan sistem kendali yang memiliki satu masukan dan satu keluaran. Sedangkan kalau sistem kendali MIMO itu tuh sistem kendali yang memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran. Dan yang C, sistem kendali loop terbuka adalah sistem kendali yang keluarannya tidak memberi umpan balik ke masukan, sehingga tindakan kendali tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan. Nah, dari sini di gambar terdapat dari masukan nantinya dikirim ke pengontrol atau pengendali, kemudian menghasilkan sinyal penggerak atau sistem pengendali. Kemudian sinyal ini diberikan ke masukan, kemudian ke plan atau prosesnya akan dikendalikan sehingga nantinya sistem akan menghasilkan keluaran yang dapat dikendalikan. Sedangkan kalau sistem kendali loop tertutup ini merupakan sistem kendali yang keluaran memberikan umpan balik ke masukan sehingga tindakan kendali tergantung pada keluaran yang diinginkan. Nah, jadi mulai dari masukan kemudian ke controller ke perintah beban sehingga menghasilkan keluaran atau nanti menjadi umpan balik seperti kurang lebih prosesnya loop terbuka. Namun perbedaannya itu terdapat umpan balik di sini yang mana nantinya hasil sinyalnya itu akan dibatasi oleh pendeteksi kesalahan yang menghasilkan sinyal kesalahan nantinya. Kemudian yang membedakan antara masukan dan sinyal umpan baliknya itu. Nah, sinyal umpan balik ini diperoleh dari blok atau elemen umpan balik dengan mempertimbangkan keluaran sistem secara keseluruhan sebagai masukan ke blok ini. Hasil ini tidak menjadikan masukan langsung ke sini, tetapi menjadi sinyal kesalahan yang diterapkan sebagai masukan kendali. Untuk perbedaannya dari loop terbuka tertutup ini, pertama, tindakan kendali tak tergantung pada keluaran yang diinginkan, sedangkan kalau tertutup itu tindakan kendalinya itu tergantung pada keluaran yang diinginkan. Sedangkan jalur umpan baliknya tidak ada dan jalur umpannya balik ada. Kemudian sistem kendali non umpan balik itu pada loop terbuka, sedangkan loop tertutup itu sistem kendali umpan balik. Kemudian di loop terbuka itu mudah perancangan, sedangkan di loop tertutup sulit. Di loop terbuka itu lebih murah, sedangkan di loop tertutup itu lebih mahal. Kemudian di loop terbuka itu nggak akurat, sedangkan di loop tertutup itu akurat. Kemudian di soal nomor 2 yaitu jenis umpan balik. Jadi yang pertama itu ada umpan balik positif. Nah, di sini umpan balik ini menambahkan masukan referensi RS dan keluaran umpan balik. Jadi maksudnya nilai sinyalnya itu diinput dari RS, kemudian dideteksi oleh pendeteksi kesalahan yang masuk ke nilai G. Nah, nanti akan menghasilkan output dari CS atau keluaran sinyal yang dapat dikendalikan. Namun beberapa sinyal akan kembali ke umpan balik yang nantinya menghasilkan sinyal yang positif. Sebab itu dari rumusnya itu T sama dengan G per 1 min GH, di mana T itu merupakan fungsi transfer keseluruhan sistem nilai positif, G itu gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi, dan H itu gain dari jalur umpan balik yang merupakan fungsi frekuensi. Yang B umpan balik negatif, jadi umpan balik negatif ini mengurangi kesalahan antara masukan referensi dan keluaran sistem. Jadi perbedaannya itu hasil sinyal itu berupa negatif, di mana ini merupakan kesalahan. Untuk rumusnya itu sendiri, T merupakan fungsi transfer keseluruhan sistem kali umpan balik negatif, yaitu gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi, dan H itu gain dari jalur umpan balik yang merupakan fungsi frekuensi. Kemudian yang C ini ada pengaruh umpan balik pada noise. Jadi untuk pembuktian rumusnya itu dibandingkan hubungan fungsi transfer dan tanpa feedback karena sinyal noise saja. Kemudian pertimbangannya itu sistem kendali terbuka dengan sinyal noise saja. Nah, didapat nanti nilai CS per NS dengan GB. Kemudian dari nilai CS per NS ini karena sinyal noise-nya aja, maka GB-nya tuh berubah menjadi GB per 1 plus GA dikali GBH. Kemudian didapat dari membuat input nilai RS-nya juga sama dengan 0. Kemudian dibandingkan kedua persamaan di atas, maka didapat dalam sistem kendali loop or tertutup
penguatan karena sinyal noise dikurangi dengan faktor 1/H GAGB, asalkan suku 1/H GAGB itu lebih besar dari 1, karena ada perbedaan dari hasil pengeluaran tadi. Kemudian untuk nomor 3 sendiri merupakan sistem kendali model matematik. Yang pertama, jelaskan mengenai model persamaan diferensial. Jadi di sini contohnya itu dari sistem arus listrik yang searus, di mana terdapat arus input dan output. Di sini ada kapasitor, induktor, sama resistor. Jadi untuk nilai VI-nya ini adalah RI ditambah L dikali D per DT ditambah V0. Kemudian di inputnya nilai I-nya itu sama dengan C per dV0 per DT. Maka didapat rumus seperti ini. Dan ketika disubstitusi hasilnya seperti ini. Kemudian yang B, model fungsi transfer. Jadi model fungsi transfer ini dalam matematika adalah model matematika dominan dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant atau LTI didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Jadi misalkan nilai x-nya itu masuk ke YS per XS, kemudian menghasilkan output hanya berupa YS-nya aja. Kemudian di sini terdapat rumus dari persamaan sebelumnya di kuadrat V0 per DT kuadrat, yang mana nanti akan disubstitusi nilai S kuadratnya. Sehingga menghasilkan persamaan seperti ini dan akan diturunkan dengan membagi beberapa persamaan yang sama. V0S itu dikeluarkan sehingga menghasilkan persamaan seperti ini, nantinya dibuat V0S per VTS. VIS maksud saya, di mana VIS ini transformasi Laplace dari tegangan masukan VI, sedangkan V0S itu transformasi Laplace dari tegangan masukan V0. Kemudian di sini terdapat penjelasan gambarnya dari VIS menghasilkan VIS itu merupakan 1 per LC dibagi S kuadrat ditambah R per L kali S ditambah 1 per LC. Dan soal yang terakhir, jelaskan mengenai permodelan sistem mekanik translasi. Jadi sistem mekanik translasi ini bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terutama terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu massa, pegas, dan dashpot atau peredam. Jadi untuk massa sendiri merupakan milik benda yang menyimpan energi kinetik. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda yang bermassa M, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan dari gaya yang berlawanan karena massa M. Di sini terdapat contoh dari benda yang digerakkan yang diberikan gaya F, di mana X itu jarak bergerak, sedangkan M itu massa dari bendanya itu. Jadi didapat persamaannya di awal itu gaya massa itu kurang lebih sama dengan atau ekuivalen dengan alfa. Kemudian didapat gaya massa sama dengan massa dikali percepatan benda itu sendiri, di mana percepatan merupakan turunan 2 kali dari jarak. Sehingga dapat rumus seperti ini. Kemudian yang B ada di pegas. Pegas itu merupakan elemen yang menyimpan energi potensial. Jadi jika sebuah benda diberikan pada pegas, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas gaya. Jadi diberikan K itu melakukan tetapan pegasnya, X itu jarak perpindahan, F itu gaya yang diberikan pada pegas. Di mana dapat persamaan FK sama dengan KX, di mana KX sama dengan gaya yang diberikan. Kemudian yang C, peredam atau dashpot. Jadi jika sebuah gaya diberikan pada dashpot B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari dashpot. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan gerakan dashpot. Jadi gaya dashpotnya ini diberikan gaya F sehingga bergerak sejarak X. Jadi nilai FB ini sama dengan BV, di mana B itu merupakan koefisien gesekan dikali dx per dt, di mana turunan dari V tadi. Kemudian didapat gaya sebenarnya diberi gaya sama dengan gaya dari dashboardnya itu, sedangkan B dikali dx per dt. Sekian dari presentasi jawaban saya, sekiranya mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.